Halo teman-teman, untuk video kali ini aku bakal kasih tahu, bukan kasih tahu juga sih, maksudnya aku tuh bakal sharing tentang deskripsi diri yang diminta nih di dalam formulir yang harus kalian isi sebelum kalian melakukan interview. Di situ kan ada tulisan saya kosong sampai 15 nomor. Mungkin dari kalian sendiri tuh banyak nih yang bingung kira-kira isi apa ya gitu. Kalau menurut aku, kalian untuk isi formulirnya sesuai dengan diri kalian sendiri aja. Jadi jangan kayak diada-adain gitu. Cuman alangkah lebih baiknya sih kalian kasih taunya yang bagus-bagusnya aja ya gitu. Sebelum aku bahas, teman-teman bantu subscribe dulu ya. Nah, sekarang kita mulai. Nih, teman-teman, untuk formulir aku sih, aku isinya kayak gini. Dicatat ya. Untuk yang pertama itu, saya dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan yang baru. Nah, itu kan merupakan hal yang positif nih. Dan kalian pun nanti pada saat bekerja itu, kalian akan bekerja sesama tim kalian. Terus yang kedua, saya bertanggung jawab atas pekerjaan saya, tentu saja. Karena apa yang kamu lakuin, pekerjaan kamu sendiri, itu harus kamu yang bertanggung jawab. Terus yang ketiga, saya melakukan pekerjaan dengan tepat waktu. Apalagi kita kan bakal kerja di bank nih. Nah, nasabah tuh biasanya udah ngantri dari pagi banget, dari bank sebelum buka. Jadi kalian tuh benar-benar harus tepat waktu, teman-teman. Yang keempat, saya selalu mematuhi peraturan yang ada gitu. Dicatat ya. Jadi kayak kalian tuh yang nggak boleh gitu untuk melanggar peraturan. Itu mah udah pasti ya kan. Yang berikutnya, saya dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, itu kan merupakan hal positif juga nih, karena kalian itu kalau misalkan ikut magang bakti BCA, kalian itu kan nanti kerjanya akan jadi teller dan jadi customer service. Makanya kalian itu harus dapat berkomunikasi dengan baik, karena kalian akan bertemu dengan orang-orang baru, dengan nasabah kalian. Terus yang berikutnya itu, saya dapat bekerja secara mandiri maupun dalam tim. Jadi kita dituntut juga ya teman-teman untuk bisa bekerja sama dengan tim. Jadi nggak cuma individu doang. Yang berikutnya, saya dapat menjadi leader yang baik dalam tim. Nah, itu kembali lagi sih ke pengalaman teman-teman sebelumnya. Teman-teman itu udah pernah belum sih untuk menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi gitu, atau dalam sebuah kelompok? Kalau aku sih pernah dan cukup sering. Jadi aku menuliskan hal itu gitu di formulir. Setelah itu, saya dapat menguasai emosi diri. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan nanti nih kalian udah kerja, kan pasti tuh ada nasabah yang mau kasih keluhan. Jadi kalian tuh harus tahan emosi gitu. Kalau misalkan ada yang bentak-bentak ya udah gitu, senyumin aja, hadapi dengan baik. Terus yang berikutnya, saya memiliki rasa ingin tahu yang besar pada suatu hal yang saya anggap penting. Jadi awalnya tuh kan aku kayak mau ngetik saya memiliki rasa ingin tahu yang besar gitu. Mau gitu aja, tapi kok kayak kesannya tuh kayak lebih ke kepo gitu loh. Jadi di situ aku sih tambahin pada suatu hal yang saya anggap penting. Jadi nggak semua hal yang bukan urusan kita, tapi akunya pengen tahu banget gitu. Makanya di situ aku tambahin pada suatu hal yang saya anggap penting gitu. Yang berikutnya, saya sangat menjaga relasi hubungan dengan orang yang berada di sekitar saya. Itu menjadi poin plus juga ya untuk kalian gitu. Jadi nggak boleh punya banyak musuh. Selanjutnya, saya dapat mengatasi masalah dengan tenang. Jadi, kalau misalkan nih, kadang ya kan kalau di depan komputernya tiba-tiba error gitu, atau enggak tiba-tiba nasabahnya komplain, kita tuh hal yang pertama yang harus kita lakukan itu ya tenang gitu. Jadi jangan panik. Kita harus mikir dulu, oh saya harus ngelakuin ini gitu. Yang berikutnya, saya melakukan pekerjaan saya dengan teliti. Itu benar-benar sangat dibutuhkan ya teman-teman. Apalagi kan kita berhubungan dengan uang juga, berhubungan dengan formulir juga gitu. Jadi kita benar-benar harus
mengecek nih dalam setiap pekerjaan kita gitu. Kalau aku sih isinya kayak gitu. Terus yang berikutnya, saya sangat suka dalam hal menghitung daripada menghafal. Nah kan kalau aku sih kayak mikirnya kok kayaknya kalau ngisi positif semua gitu, jadinya agak disempilin nih sedikit kekurangannya. Tapi balik lagi teman-teman, kalau misalkan teman-teman kasih tahu kekurangan kalian, jangan yang terlalu jelek gitu, yang agak jelek tapi bagus gitu. Jadinya aku sih di sini menambahkan saya sangat suka dalam hal menghitung daripada menghafal. Tapi kan secara tidak langsung itu juga ya dibilangnya suka sih menghafal tapi lebih suka menghitung gitu sih. Jadi nggak begitu kekurangan banget, ya kan? Terus yang berikutnya, saya dapat mempelajari suatu hal dengan baik dan cepat. Teman-teman, untuk nanti teman-teman yang udah lulus magang bakti BCA, kalian itu akan training hanya dalam 1 bulan saja. Terus kalian dari situ kalian benar-benar harus bisa nih ngelakuin pekerjaan kalian dengan baik dan teliti juga. Jadi di sini poinnya sangat penting juga sih, karena kita tuh hanya dikasih waktu training tuh sebulan, dan menurut aku sih dengan materi yang sangat banyak segitu tuh benar-benar waktunya benar-benar dikit gitu. Jadi ini aku masukin poin penting juga sih di deskripsi ini gitu, bahwa kalau aku tuh dapat mempelajari sebuah hal tuh dengan baik dan cepat gitu. Yang berikutnya, yang terakhir aku isi, saya suka saya suka menjaga penampilan di depan umum gitu. Teman-teman kan di sini bakal ketemu beratus-ratus nasabah gitu di bank, dan tiap harinya otomatis kalian itu harus menjaga penampilan kalian. Jadi ya di situ sih aku tulis saya suka menjaga penampilan di depan umum. Terus yang di bawahnya itu kan teman-teman ada tulisan nih, saat ini Anda merasa ada 3 pilihan: puas, cukup puas, tidak puas. Nah kira-kira menurut teman-teman apa sih yang menurut kalian, aduh aku harus jawab apa ya, kayak gitu. Nah menurut aku sih ya kayaknya agak kurang cocok aja gitu kalau misalkan kita jawabnya tidak puas. Kita sih sebenarnya harusnya gitu dari 15 deskripsi yang udah kita jelaskan itu kan kebanyakan kelebihan kita, jadi seharusnya kalian itu merasa puas gitu. Dan kalau cukup puas ini kan kayak lebih di tengah-tengah gitu, jadi antara kalian itu juga sebenarnya yakin tidak yakin kalian merasa puas atau tidak gitu. Makanya kalau dari aku pribadi sih aku memilih untuk merasa puas. Jadi teman-teman boleh diikutin atau tapi itu lebih ke diri kalian sendiri sih ya. Di sini kan dituntut untuk jujur gitu. Yang di bawahnya itu ada tulisan lagi nih, dengan diri Anda, karena gitu. Alasan kalian merasa puas tuh apa sih sama diri kalian sendiri gitu. Kayak ya, jadi di sini sih aku tulisnya, saya merasa bahwa saya sudah melakukan hal yang sangat baik dalam pekerjaan saya sebelumnya. Jadi teman-teman, sebelum aku daftar ke magang bakti BCA ini, aku tuh udah punya pekerjaan nih sebelumnya dan baru resign. Jadi aku tulis di deskripsi ini. Berikutnya, dan saya sudah bekerja keras atas apa yang sudah saya capai gitu. Jadi menurut aku sih ya pencapaian aku dalam pekerjaan aku sebelumnya sih itu udah sangat baik gitu. Makanya aku tulis di sini aku merasa puas. Dan ini alasan aku gitu. Dan selanjutnya saya akan positive thinking dan terus mengimprovisasi diri menjadi lebih baik lagi. Nah di sini untuk poin kalian bahwa kalian tuh kan nanti akan bekerja nih di BCA. Di sini kalian lebih menekankan lagi nih, saya akan positive thinking gitu. Walaupun sebenarnya kita nggak akan tahu kan apa yang kita pelajari nanti gitu. Kita bisa atau enggak ya gitu kira-kira. Tapi ya udah, yang pertama positive thinking aja. Pokoknya ya udah pasti bisa gitu. Dan terus mengimprovisasi diri menjadi lebih baik lagi. Jadi teman-teman jangan khawatir nih, nanti kalau misalkan kalian lagi belajar, kalian improvisasi diri kalian aja. Nggak semua orang kok sekali belajar langsung bisa gitu. Itu sih untuk sharing dari aku buat teman-teman yang udah banyak nanya gimana ya kak untuk deskripsi dirinya. Mungkin teman-teman sendiri agak bingung ya untuk ngisi formulirnya itu, apakah harus kebaikan semua, yang positif-positif semua, atau
ada yang kekurangannya gitu. Itu sih kembali lagi ke teman-teman. Ini sih contoh dari formulir yang aku isi gitu. Ini untuk aku pribadi. Tapi kalau misalkan teman-teman nih ada yang mau kasih masukan lagi, kan menurut aku gini nih, kalian boleh nih tambahin di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Makasih teman-teman.